Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Begitu ditunjukkan Allah cahaya akhirat itu tentang kemuliaan amal soleh itu, mungkin di antara kita ini akan terus beribadah. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada Harisah, sahabat Nabi, wahai Harisah, apa kabarmu? Wahai Harisah, apa kabarmu? Ada sahabat Nabi. Harisah berkata, asbahtu mu'minan billah. Aku pagi ini alhamdulillah sedang beriman kepada Allah. Imanku tetap kepada Allah. Apa tandanya kau beriman? Kata Rasulullah. Maka dijawab oleh Harisah, asbahtu mu'minan billah. Aku beriman kepada Allah, tandanya, wahai Rasul, begitu aku beribadah seakan-akan aku melihat surga. Dan begitu aku ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, terasa bagiku panasnya, pedihnya siksa azab neraka. Bapak Ibu, apa kenikmatan kita bertawajuh? Kalau dikasih Allah tadi itu, perasaan kita tembus kepada akhirat. Begitu kita istighfar, astagfirullah, terbayang dosa-dosa, kemudian kita menangis, dan kemudian kita mengadu kepada Allah dengan pengampun dan pemurahnya Allah. Dan begitu kita menangis, ada perasaan lega. Perasaan lega itulah maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau zikir kita pun gak jalan, perasaan kita bisa gelisah. Itu tanda iman kita sudah mulai tembus kepada alam akhir. Kalau zikirnya sudah berat, zikirnya tidak masuk, zikirnya tidak kontak, dia langsung ingat, dosa apa yang kulakukan tadi? Langsung. Di jamaah yang dirahmati Allah, sampai ke sana nanti kita. Puncaknya nanti sampai keadaan kita ma'rifah itu sudah duduk, sehingga begitu kita dikasih Allah faid, limpahan karunia dari buah zikir ma'rifah kita, maka muncul rasa mahabbah kepada Allah, muncul rasa rindu kepada Allah. Maka di saat itulah kemudian kita merasakan, ya Allah, betapa indahnya bertemu Engkau. Kalau sungguh-sungguh itu membersihkan kalbu kita, kalau bersih kalbu kita, ma'rifah datang sendiri. Ma'rifah datang sendiri. Kalau kafiatnya sudah jelas, kafiatnya sudah diikutkan, maka walaupun terasa berat, walaupun banyak tantangan, terus berzikir, karena Allah sedang mencucimu. Allah sedang mencuci. Begitu Nabi sudah banyak berzikir, maka Allah berikan limpahan, berikan cahaya, berikan nur. Maka di saat kita mencuci kalbu kita dengan zikir, itulah yang kemudian itu terasa kadang berat, harus sungguh-sungguh. Kalau ibu-ibu terutama, atau bapak juga bisa. Kalau pakaian kita kotor, diapain? Dicuci. Apalagi dibrus. Kalau zaman dulu apa lagi? Kalau zaman dulu belum ada mesin brus, dipukul begini kan? Sudah dibanting, dibrus lagi, dikocak-kocak lagi. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi habis itu? Pakaian kita setelah bersih, dijemur lagi. Kalbu ini, kalau kalbu ini bersih, maka zikir itu akan menggoyah, akan mencuci
akan membrus, akan merendam, akan memukul sampai bersih, sampai kemudian begitu dijemur, harum, digosok, kembali seperti wajah baru. Kita berkumpul di majelis ini, wallahi, ini nikmat Allah yang paling besar. Karena kita dikumpulkan satu majelis yang kolbu kita semata-mata ilahi anta maksudi wa ridaqamatu. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang yang bertaubat. Al-Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Likulli syai'in shiqalah, shiqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pencucinya, pencuci qalbi itu adalah zikrullah. Kalau sudah hati bersih, itulah ma'rifah. Kalau hati tidak bersih, siapapun gurunya, Jibril pun datang kepadanya untuk mengatakan Allah itu begini, tak akan bisa sampai itu. Kalau hati tidak bersih. Kita yang dirahmati Allah, akan ada saatnya nanti merasakan berzikir itu rindu kepada Allah. Rindu bertawajuh, rindu istighfar. Dan dipelihara itu. Kita pelihara itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, para ulama-ulama sufi itu mengatakan begini. Siapa orang yang sudah bertorekoh, siapa orang yang sudah berbaiyah, tapi dia keluar dan mengamalkan lagi, maka akan diberi Allah hidupnya susah. Susah dalam pengertian apa? Batinnya. Boleh susah zahir, tapi batinnya akan susah. Karena dia meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah. Siapa yang keluar dari majelis, bahkan ada lagi ancaman, itu kita tulis juga dalam pedoman bertarekoh di pondok. Siapa yang keluar dari jamaah, di mana di jamaah itu dia di kolbunya diingatkan kepada Allah. Kolbunya diikat kepada tali Allah, tapi dia keluar dari jamaah itu, maka alamat dia mati jahiliyah. Puncak daripada zikir kita ini, amalan kita ini, selain tadi yang saya katakan tadi, ada mahabbah, muncul rindu, inilah puncak daripada zikir kita ini, mengenal kepada Allah. Tapi selain itu, dikasih Allah kita ketenangan batin ketika kita sudah kuat bersandar kepada Allah. Ada persoalan dunia muncul dalam pikiran kita, baik anak, baik keluarga, tentang ekonomi, tentang usaha, tapi kolbu kita tenang karena kita sudah bersandar kepada Allah. Perhatikan ini, yang dipanggil oleh Allah tenang waktu nanti berpulang ke rahmatullah, waktu kita pulang kepada Allah, sebagaimana penutup kita dalam tawajuh, apa bacaannya? Ya ayatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang. Kalau begitu yang dipanggil oleh Allah masuk ke surga adalah wahai jiwa yang tenang, dan jiwa yang tenang tadi adalah yang berzikir. Berarti yang dipanggil itu adalah orang yang berzikir. Nah, jadi artinya wahai yang berzikir, wahai jiwa yang berzikir, jiwa yang bersuluk, jiwa yang bertawajuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas. Jadi mudah-mudahan dari puncak amalan ini kita paham. Ini penting saya sampaikan supaya tahu nanti aku bertorekoh ini kemana ujungnya? Ujungnya ini. Ujungnya apa? Jiwa yang tenang di saat dipanggil oleh Allah. Ujungnya apa? Pada khuli fi ibadi, masuk kepada hamba Allah, wada khuli jannati, masuk kepada jannah. Apa dalilnya? Al-Quran, Al-Fajr tadi. Dari mana kita tahu bahwa yang dipanggil jiwa tenang? Memang itu ayatnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah.
Ini dibacakan orang kalau memberangkatkan jenazah. Sering kita dengarkan itu. Pertanyaannya, yakinkah kita yang diberangkatkan itu jiwa yang tenang? Bagaimana jiwa yang tenang gak pernah berzikir, jarang berzikir? Mustahil itu. Cuma karena kita berbaik sangka, itulah doa kita. Gimana dia jiwa yang tenang waktu sakratul maut? Dia berzikir tidak pernah. Tidak punya amalan zikir. Tidak tawajuh, tidak suluk. Siapa yang mendampingi dia waktu sakratul maut? Dia nggak punya guru, dia nggak punya amalan zikir. Lantas siapa yang mendampingi dia waktu datang malaikat Jibril? Kalau bertorekoh, bertawajuh, berzikir ini targetnya dunia, kaya dunia, kecil sekali. Justru para sahabat menghabiskan dunia. Target kita akhirat yang tiada habisnya. Mudah-mudahan di penghujung Sa'ban ini, Ramadan kita tawajuh berhenti itu ya. Jalan juga. Kalau jalan alhamdulillah itu lebih bagus karena Ramadan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya jauh karena Ramadan juga misalnya terkait dengan kesulitan, boleh di rumah dikuatkan. Tapi kalau kita buka di sini usahakan hadir. Laki-laki, tuan-tuan semua, halifah-halifah jamaah suluk, sebelum makan sahur jam 4 pun bangun masih bisa. Jam 4 bangun dulu, tahajud 2 rakaat. 2 rakaat saja. Zikir sebentar. 10 menit. Kita sambut Ramadan ini dengan gembira. Kemudian semoga Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, dan ketaatan. Dan insya Allah kita semua husnul khatimah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la